Kita akan masuk dalam topik kita hari ini. Topik kita hari ini sebenarnya cukup important karena ini ada hubungannya dengan bagaimana kita nggak terperangkap terus dalam condemnation. Mengapa condemnation itu berbahaya dan mengapa itu menjadi akar permasalahan manusia yang semestinya sudah ditebus oleh Kristus dan percaya kepada Kristus, tetapi selalu jatuh dalam condemnation. Nah, saya akan mengawalinya dengan sebuah cerita. Saya punya teman, seorang anak pendeta, cukup baik dengan saya. Kemudian dia cerita, dia waktu masih kuliah, dia tuh nakal. Dia bagian dari pemuda dari gereja papanya. Tapi kemudian kalau hari Minggu itu dia suka joyriding dengan teman-temannya naik sepeda motor. Ya, jadi dia bolos gereja. Dan dia sering melakukan itu. Jadi waktu mestinya dia ikut kebaktian, kalau dia nggak di schedule untuk main musik, dia bolos gereja sama teman-temannya naik motor. Nah, satu hari dia naik motor sama teman-temannya, biasalah gantian dia yang nyetir atau temannya yang nyetir. Nah, hari itu dia lagi dibonceng sama temannya, kebut-kebutan naik motor. Nah, waktu dia masuk ke dalam sebuah gang, dia kebut-kebutan naik motor, tiba-tiba di perempatan yang kecil muncullah tukang bakso dengan rombongnya yang keluar begitu. Kagetlah mereka, akhirnya motornya tabrakan, kemudian temennya itu nyungsep ya, bahasa Jawanya itu ya, masuk kepalanya ke rombong bakso gitu ya saudara ya. Kemudian dianya terlempar, jatuh ya, kecelakaan lah terjadi ya. Nah, temannya ini mengalami kecelakaan yang cukup parah, jadi tulang selangkanya, ini di sini ya tulangnya yang ini, selangkanya itu patah saudara ya. Collarbone-nya patah. Tetapi secara mujizat teman saya ini tidak patah apa-apa, hanya memar-memar dan baret-baret sedikit di mukanya dan di tangan dan di kakinya. Maka waktu mereka diamankan dan yang lain-lain, bapaknya setelah kebaktian siang-siang datang ke rumah temannya karena dia masih diperban, masih dikasih itu, dan temannya dibawa ke rumah sakit. Terus papanya ngomong begini, tuh kan, makanya kalau kamu itu nggak nurut dan taat sama Tuhan itu ya, kamu ini mengalami hukuman Tuhan. Lihat itu temanmu itu dipatah tulang selangkanya. Kamu itu untung, Papa itu doakan kamu terus. Kamu itu hanya diselentik sama Tuhan. Wah, gitu ya. Jadi diselentik sama Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian teman saya ini sampai sekarang dia masih ingat itu cerita itu. Dan waktu saya mendengar ini, saya cukup bisa relate karena saya melihat banyak sekali orang Kristen menghubungkan keadaan mereka mungkin saat ini sedang sakit, keadaan mereka saat ini sedang mengalami masalah keuangan, keadaan mereka yang saat ini sedang mengalami krisis keluarga, itu selalu dihubungkan dengan dosa masa lalu mereka atau ketidaktaatan mereka, sehingga mereka selalu berpikir bahwa ini aku lagi bayar hutang gara-gara dosaku, makanya aku saat ini mengalami kesialan demi kesialan, kegagalan demi kegagalan, masalah demi masalah. Sehingga kalau misalnya mereka mengalami masalah baru, mereka akan berpikir, aduh gua salah apa ya ini ya kali ini ya. Dan ini bahaya sekali karena sebenarnya ini Alkitab gak pernah mengajarkan hal itu. Karena di dalam perjanjian baru, kita akan melihat there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Nah, kenapa condemnation ini berbahaya? Dan kalau kita hidup di dalam mentalitas yang seperti itu, maka kekristenan kita akhirnya menjadi kekristenan yang penuh dengan beban, penuh dengan depresi, ada suatu oppression, tekanan. Dan ini berakibat buruk terhadap iman kita dan bahkan sukacita yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan dan damai sejahtera yang kita semestinya hidupi. Itu semua rusak karena pemikiran yang salah. Nah, saudara pernah dengar kata-kata ini, psikosomatis? Tahukah saudara, masalah emosional yang tidak ditangani dengan baik adalah penyebab 85% penyakit fisik. Itulah sebabnya penanganan penyakit fisik itu tidak membuahkan hasil yang tuntas karena seringkali pengobatan secara fisik itu mengabaikan masalah emosional. Nah, menurut pakar
gangguan psikosomatis itu berasal dari psycho yang artinya adalah pikiran, psyche. Soma itu artinya tubuh, psikosomatis. Yang artinya keduanya ini ternyata sangat berkaitan. Cara pikir kita itu mempengaruhi tubuh kita. Cara pandang kita, worldview kita ternyata mempengaruhi chemical imbalance dan hormon-hormon yang ada di dalam tubuh kita. Dan ini merupakan penelitian yang sudah dibuktikan mengenai beberapa penyakit yang dimulai dari pikiran yang akhirnya mempengaruhi tubuh. Nah, seperti kanker, for example, tumor, dan yang lain-lain. Nah, tahukah saudara-saudara dan saya memiliki sel kanker? Setiap kita mempunyai sel kanker sebenarnya. Tetapi tahukah saudara, sel kanker itu tidak berkembang karena apa? Imun kita yang melawan sel-sel itu. Tetapi pada saat psyche kita itu penuh dengan kenegatifan, penuh dengan condemnation, penuh dengan beban, penuh dengan sakit hati, kepahitan, all these things ini jumble up. Apa yang terjadi? Ada chemical imbalance yang terjadi di dalam tubuh kita. Sehingga chemical imbalance ini membuat imun kita turun. Semua stres dan depresi ini membuat imun kita turun. Kepikiran, kekhawatiran, ketakutan, depresi, stres, itu semua membuat kita turun, imun kita turun. Sehingga akhirnya kanker sel itu mulai berkembang. Jadi gangguan psikosomatis atau somatisasi adalah gangguan psikis yang menyebabkan gangguan fisik. Dengan kata lain, psikosomatis adalah penyakit fisik yang disebabkan oleh program pikiran yang negatif atau masalah emosi yang berkelanjutan, saudara. Nah, saudara, kalau saudara lihat gambar ini adalah sebuah pohon yang bermasalah. Saudara bisa lihat ya, pohon ini daunnya nggak sehat, of course buahnya tidak mengeluarkan buah. Nah, saya mau tanya sama saudara, yang salah ini dari pohon ini apakah daunnya dan buahnya yang tidak berbuah? Kalau kita melihat sebuah pohon yang sakit, kita tidak bisa menyalahkan daunnya. Kita juga tidak bisa menyalahkan buahnya. Yang perlu kita lihat dan perlu kita kaji dan perlu kita tinjau adalah akarnya. Begitu juga dalam hidup kita. Seperti psikosomatis, problem kita itu bukan perbuatan kita, bukan ketakutan kita dan kekhawatiran kita. Tetapi yang kita perlu lihat adalah akarnya. Karena ketakutan, kekhawatiran, dan semua itu ada akarnya. Dan akarnya itu ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya Injil sasarannya bukan perbuatan kita. Ya, Injil itu sasarannya bukan hidup di luar yang ada ini. Bukan daun dan buahnya saja. Karena kita bisa bisa kritisi buahnya, kritisi daunnya, tetapi itu tidak akan mengubah apa-apa karena yang masalah adalah akarnya. Nah, itulah sebabnya Injil sasarannya adalah hati. Nah, kita sudah belajar di yang lalu-lalu, saudara juga sudah belajar, saya lihat topik-topik yang lalu bahwa masalah manusia itu kalau ngomongin tentang hati itu adalah dosa. Banyak orang berpikir masalah kita itu adalah nggak ada duit, masalah kita adalah masalah hubungan, masalah kita itu masalah kesehatan. Tetapi itu semua itu sebenarnya ada solusinya. Tetapi ada satu masalah yang tidak ada solusinya dan hanya Tuhan saja yang memberikan solusi di atas segala solusi. Makanya tadi sangat diberkati dengan lagu yang kita nyanyikan bersama-sama tentang the goodness of God. What is the goodness of God? Seringkali kita berpikir bahwa the goodness of God, kita mencicipi kebaikan Tuhan, itu kalau tidak dijelaskan dengan jelas, kita pikir kebaikan Tuhan itu adalah waktu kita nggak ada duit, dikasih duit. Waktu kita sakit, disembuhkan. Waktu kita mengalami masalah dalam hubungan kita dipulihkan. Itu the goodness of God. Apakah itu the goodness of God? Yes. Tetapi itu adalah the goodness of God yang bonus. Karena sebenarnya the goodness of God yang sesungguhnya itu jelas sekali. Kalau yang kita butuhkan itu duit, maka minggu lalu 2 minggu yang lalu di Grace and Money dibilang murid-murid Yesus mestinya adalah orang kaya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Tetapi buktinya tidak. Dia tidak kirimkan kita seorang banker, tetapi dia kirimkan seorang juru selamat yang mati di atas kayu salib. Kenapa itu diberikan Allah kepada kita? Karena hanya itu yang kita butuhkan.
Itu yang kita butuhkan karena masalah terbesar kita, akarnya itu adalah dosa. Itulah sebabnya di Yohanes 3 ayat 16 kita semua sudah tahu judulnya, tetapi kita sering lupa baca ayat 17-nya. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lihat ayat 17-nya. Kita baca sama-sama ayat 17 ya, yang di rumah, dimanapun Anda berada, di mobil, saudara baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save, that the world might be saved through Him, through Jesus. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya kepadanya, ia telah berada. Bahasa aslinya, dia tetap berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Nah saudara perlu tahu bahwa Tuhan menyelesaikan masalah kita sampai ke akarnya. Seperti tadi pohon. Dia nggak cuma hanya menyelesaikan masalah kita di daunnya atau di buahnya. Tetapi Dia menyelesaikan masalah kita di akarnya. Kalau sudah lihat pohon ini tadi. Akarnya diselesaikan. Akarnya apa? Dosa. Dan itulah sebabnya Dia menanggung dosa kita di atas kayu salib. Itulah sebabnya Dia bayar lunas hutang dosa kita. Karena kita tidak mampu untuk menyelesaikannya. Dia menyelesaikan apa yang kita tidak mampu lakukan. Nah mungkin saudara bertanya, ya pastor saya sudah tahu itu semua. Kalau itu benar, kenapa saya masih mengalami banyak kekalahan dalam hidup saya? Kenapa saya masih mengalami banyak condemnation? Kayaknya buahnya nggak keluar-keluar nih pastor. Mungkin saudara tanya sama pendeta saudara, pemimpin komunitas saudara. Mungkin saudara bertanya sama diri saudara sendiri seperti itu. Kayaknya manusia lama saya nggak hilang-hilang tuh. Sepertinya saya sering kecolongan oleh iblis. Saya masih hidup di dalam ketakutan-ketakutan yang tadi seringkali pastor sampaikan itu tadi. Dan saya sering menghubungkan dan saya masih hidup di dalam rasa bersalah, guilt. Nah seperti psikosomatis problem kita itu ada di akarnya dan akarnya ada di dalam hati kita. Nah bagi Anda yang ada di dalam Kristus, mestinya iblis tidak dapat melakukan apa-apa. Ada firman Tuhan yang berkata di 1 Petrus 5 ayat 8. Saya ada di sini ya, kita sama-sama baca. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah saudara coba perhatikan di sini ya, lucunya dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah artinya begini, terus kemudian dikatakan iblis itu berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya begini, nggak semua orang dapat ditelan, betul ya saudara? Nggak semua orang terintimidasi, betul ya? Artinya apa? Dia cuma bisa mengaum-ngaum, tetapi dia nggak bisa sembarangan saja menyerang orang, nggak bisa. Artinya begini, ada beberapa orang yang dia bisa serang, ada beberapa orang yang dia bisa intimidasi. Gimana caranya? Beberapa diantaranya caranya adalah membuat Anda tertuduh, membuat Anda condemn, memberikan Anda pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir, takut. Dia membuat kita stres, dia membuat kita ketakutan akan masa depan. Tetapi bagi Anda yang sudah mengerti firman, Anda bisa kuat. Anda tidak bisa diganggu-gugat. Hari ini saya mau bicara salah satu cara iblis untuk memangsa orang Kristen adalah melalui tuduhan dan condemnation. Iblis selalu menuduh kita. Nah, kalau kita ngomongin tentang tuduhan, rasa tertuduh. Kita go back to Adam dan Hawa ya. Kita kembali kepada Adam dan Hawa, dan waktu kita melihat Adam dan Hawa, kita akan bisa melihat bagaimana natur manusia itu seperti itu. Nah, kalau kita lihat masalahnya, by the way kita ngomongin Adam dan Hawa hidup di era anugerah juga. Jadi kalau saudara lihat ya, era anugerah di Perjanjian Baru. Apakah ada era anugerah di Perjanjian Lama? Ada. Era anugerah di Perjanjian Lama adalah di Taman Eden. Kemudian setiap kali Tuhan memberikan hamba-hambanya, seperti Allah memilih Abraham, Abraham mendapatkan anugerah. Allah memilih Daud,
Daud mendapatkan anugerah. Tetapi era anugerah yang sesungguhnya itu ada di Taman Eden. Makanya creation, waktu Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia berkata apa? Sungguh segala sesuatu itu amat baik, terutama setelah manusia diciptakan. Betul ya saudara? Jadi Adam dan Hawa hidup di dalam era anugerah. Semuanya sudah disiapkan oleh Tuhan dan kondisinya sempurna. Mereka punya segalanya. Mereka punya keindahan yang melebihi dari segala keindahan yang ada. Mereka hanya tidak diperbolehkan untuk makan dari buah satu pohon saja. Nah, kejatuhan mereka tertipu oleh iblis. Iblis menipu mereka dengan menggoyahkan apa? Identitas mereka. Iblis berkata, kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Mereka lupa bahwa waktu Tuhan menciptakan mereka, marilah kita, Allah Tritunggal berkata, marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Adam dan Hawa sudah seperti Tuhan sebenarnya. Tetapi iblis membohongi mereka dengan menggoyahkan identitas mereka. Iblis bilang, kamu belum seperti Tuhan, tapi kalau kamu makan buah ini, kamu akan menjadi seperti Tuhan. Sehingga waktu mereka makan buah itu, maka mereka jatuh dalam dosa. Mereka baru sadar bahwa ternyata mereka itu telanjang, mereka mempunyai kacamata yang berbeda. Dan pada saat itu dosa mereka itulah yang membuat mereka terpisah dari Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang menjadi baju, jubah mereka. Sehingga mereka tidak peduli mereka telanjang. Kenapa? Kemuliaan Tuhan itu menjadi jubah mereka. Dan di situ kemuliaan Tuhan hilang. Itu dikonfirmasi oleh surat Rasul Paulus, Roma 3 ayat 23. Karena semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kalau kita lihat Adam dan Hawa itu jatuh di dalam dosa dan terpisah dari Tuhan. Dan lihat apa yang terjadi. Pada Kejadian 3 ayat 8 sampai 10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan taman. Adam lupa identitasnya. Itulah sebabnya dia melanggar. Dia jatuh dalam dosa. Dia merasa bersalah dan apa yang dia lakukan? Dia bersembunyi. Dia bersembunyi, dia merasa bersalah, dia merasa tertuduh. Ada sesuatu yang off di dalam dirinya. Ya saudara ya. Kemudian ayat 9 dikatakan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10 ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi apa saudara? Lihat, garis bawahi. Aku menjadi apa? Takut. The very first time mereka merasa takut. Karena apa? Karena aku telanjang. Sebab itu aku apa? Bersembunyi. Wah, bersembunyi. Adam dan Hawa jadi takut. Sadar, self-conscious. Lihat. Mereka tidak lagi melihat kepada kebaikan Tuhan. Mereka melihat kepada ketidaksempurnaan mereka. Saudara tahu, waktu Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa, intuisi mereka itu sempurna. Mereka begitu percaya akan kebaikan Tuhan. Mereka tidak mempertanyakan Tuhan. Bahkan waktu dikasih, jangan makan buah ini, mereka tidak nanya. Tetapi waktu digoda oleh iblis dan waktu makan, intuisi manusia rusak. Makanya manusia selalu curiga. Selalu takut. Selalu melihat kepada ketidaksempurnaannya. Dan selalu berusaha bersembunyi. Di balik pencapaian. Di balik usahanya sendiri. Dan inilah natur manusia. Manusia selalu mencari solusi dengan cara mereka sendiri. Untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri. Untuk menutupi ketelanjangan mereka. Mereka sembunyi. Melihat pada diri sendiri dan tidak lagi melihat kepada Tuhan. Makanya intuisinya, naturnya rusak. Karena dulu begitu percaya sama Tuhan, dulu begitu memuliakan Tuhan. Tetapi karena dosa, intuisinya tidak lagi percaya sama Tuhan, takut dan melihat kepada diri sendiri, dan selalu berusaha memecahkan masalahnya sendiri dengan menutupi ketelanjangan mereka. Dan saudara lihat, itulah keadaan kita.
Nah, kalau saudara lihat ayat 22, saya nggak ada waktu untuk membaca. Jadi Adam dan Hawa telah makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, dan itu membuka mata mereka melihat dunia dengan kacamata dosa dan kenajisan. Jadi Allah dengan segala belas kasihan, nah ini sekali lagi, Tuhan memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya berkata, aku nggak akan membiarkan manusia ini hidup selama-lamanya dalam keadaan seperti ini. Makanya pada saat itu ada pohon pengetahuan baik dan pengetahuan jahat, tetapi juga ada pohon kehidupan. Dan kalau mereka makan dari buah dari pohon kehidupan ini, nanti mereka akan hidup selama-lamanya dalam keadaan berdosa. Makanya manusia diusir. Tahukah saudara, waktu manusia diusir dari Taman Eden, itu juga adalah bentuk kasih karunia Tuhan. Karena dengan diusirnya begitu, mereka akan mati secara rohani dan jasmani. Supaya rencana penebusan Allah itu nanti akhirnya bisa terjadi. Makanya Tuhan Allah di ayat 23, di Kejadian 3 ayat 23, Allah mengusir mereka dalam keadaan dihukum. Tetapi motivasi Allah mengusir mereka itu dari pertama memang untuk melindungi dan menyelamatkan manusia. Dan Allah menyiapkan rencana keselamatan dan penebusan melalui Yesus Kristus. Nah, hari ini kalau Anda merasa bersalah, Anda merasa guilty, nah ini guilt, shame, ada rasa malu. Mari sama-sama kita lihat ya. Apa sih rasa bersalah dan rasa malu itu, ya? Guilt, kalau kita bicara tentang guilt itu biasanya terjadi atas apa yang kita lakukan. Tetapi guilt ini nggak cuma berhenti di situ, karena guilt itu selalu disertai dengan rasa malu. Guilt itu perasaan bersalah, shame itu adalah rasa malu. Karena waktu kita melakukan kesalahan atau gagal dalam melakukan sesuatu yang benar berulang-ulang, maka ada rasa malu yang luar biasa yang akan muncul dalam hidup kita. Karena itu menunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita ngomongin guilt itu bicara tentang action. Shame itu bicara tentang the person. Saudara dan saya. Makanya seringkali tuduhan iblis selalu bilang, tuh kan, lu tuh emang bobrok, lu itu emang rusak, lu itu emang gak layak. Lu itu memang munafik. Nah, itu kan biasanya itu. Itu adalah shame, rasa malu. Karena yang dituduh adalah personnya, identitasnya. Terus dia ingatkan apa? Tadi malam, lu bilang katanya hari ini mau pelayanan, tapi tadi malam kamu ngapain? Nah gitu saudara. Pikiranmu gak benar. Kamu ngelakuin ini, ngelakuin itu. Jadi actionnya diungkit-ungkit untuk menggoyahkan identitasnya. Nah, apakah rasa bersalah itu buruk? Of course, rasa bersalah itu tidak buruk. Seperti panca indera kita. Kita kena rasa sakit, apakah rasa sakit itu buruk? Ya, tangan kita kalau merasa sakit waktu memegang panas, itu justru menjadi protection bagi kita. Untuk melepaskan benda tersebut, karena benda itu panas, makanya ada panca indera. Dan mencari pertolongan supaya tangan kita sembuh. Nah, begitu juga sebenarnya guilt and shame itu awalnya itu sebenarnya baik. Karena bagi orang Kristen, inilah yang membawa kita kepada Kristus. Betul ya saudara? Inilah yang membawa kita kepada Injil. Kita diingatkan siapa kita, identitas kita yang baru di dalam Kristus. Nah ini nanti yang saya akan bicarakan. Tetapi kalau kita terus tenggelam dalam suasana hati yang seperti ini, maka disinilah iblis yang mengaum-ngaum tadi itu menelan kita dan menjerumuskan kita. Sehingga kita hidup di dalam lingkaran setan. Sehingga kita nggak bisa keluar seakan-akan begitu. Nah, of course seringkali solusinya bagi kita ya, saya grow up di lingkungan karismatik, bahkan sampai sekarang pun ya, lingkungan karismatik, ya, iblis mendakwa kita dan apa yang terjadi, kita seringkali berusaha untuk mencari solusi yang band-aid solution, solusi yang cepat. Ayo kita doakan pelepasan, doakan pelepasan. Saya mau bertanya sama saudara semua, seringkali betul ya saudara ya, seringkali itu yang menjadi solusinya. Oh kita doakan pelepasan. Nah apakah doa pelepasan penting atau tidak? Tergantung saudara, tergantung.
Apakah saudara membutuhkan doa pelepasan untuk supaya saudara sadar saudara adalah manusia baru? Itu akan membantu, of course. Tetapi kalau saudara sudah memahami, sebenarnya doa pelepasan itu pun sebenarnya tidak akan membantu kalau cara berpikir kita dan akarnya itu tidak diperbaharui oleh firman dan Injil. Maka setelah doa pelepasan Anda lega, maka Anda akan bisa saja tetap kembali lagi kepada hal yang sama, karena masalahnya bukan buahnya dan daunnya, tetapi akarnya. Amin, saudara ya. Jadi apakah doa pelepasan perlu atau tidak? Ya bisa perlu dan bisa tidak. Dan apakah setelah didoakan pelepasan, kenapa kok masih bisa kembali lagi? Karena sebenarnya yang butuh diperbarui adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Roma 12 dikatakan seperti itu. Ya kan? Jadi iblis memang kerjaannya memang dia adalah mendakwa kita. Dan kita jadi tertuduh, condemn, merasa tidak layak setiap kali. Identitas Anda digoyahkan, Anda dibuat tertuduh, sehingga Anda goyah, sehingga Anda merasa nggak aman. Bikin kita berpikir bahwa Tuhan marah sama kita, penghukuman masih ada, penghukuman masih kita tanggung. Dan kita hidup di dalam sebuah vicious cycle, sebuah siklus yang berbahaya. Dan kalau kita tidak mengizinkan mengizinkan Injil untuk menata ulang hati kita, maka kita akan terus-terusan ada di dalam itu semua. Nah saudara, kabar baik Injil itu benar-benar kabar baik. Nah kekristenan tanpa Injil akan kembali kepada agama atau hukum Taurat atau peraturan. Nah biasanya apa yang terjadi? Biasanya disinilah kalau kita nggak ngerti Injil, kalau pendeta disuruh mengkonselingi orang-orang yang ada di dalam vicious cycle seperti itu tadi, maka kita biasanya memberikan practical solution untuk supaya kamu nggak berpikiran kotor, matikan semua internetmu gitu ya saudara ya. Atau mungkin kalau kamu mungkin kamu perlu hidup lebih teratur, mungkin kamu harus berpikir yang positif. Itu bagus gak? Bagus. Tetapi kalau itu kembali lagi menjadi legalistik, maka tetap saja itu tidak menyelesaikan akarnya. Kita ada kecenderungan untuk memberikan peraturan. Nah, saudara tahu peraturan itu adalah law. The law tell us what to do, but does not give us the power to do it. Hukum Taurat, peraturan, memberitahu kita apa yang harus dilakukan. Tetapi, peraturan, langkah-langkah praktis, itu tidak memberi kita kemampuan untuk melakukannya. Betul atau tidak, saudara? Hukum Taurat hanya menunjukkan seperti cermin. Bahwa ada jerawat nih di muka, perlu dipencet gitu, perlu dibetulin, perlu dikasih obat. Tetapi nggak bisa kan cermin ini keluar tangannya dan kemudian betulin jerawat ini, nggak bisa. Saudara. Karena hukum hanya memberitahu apa yang harus dilakukan nih, ada yang salah. Tetapi tidak bisa memberi kita kemampuan untuk melakukannya. Betul saudara? Begitu juga peraturan-peraturan itu cuma dikasih tahu, ini loh yang baik. Iya, gue tahu itu baik, dari dulu juga udah tahu gue. Cuman gue nggak bisa ngelakuin itu, gitu saudara. Nah, itulah sebabnya Rasul Paulus pernah bergumul dengan hal yang sama di Roma 7 ayat 24. Dikatakan bahwa, saya nggak punya waktu untuk menjelaskan ayat sebelumnya, tapi intinya begini, dia bilang, aku mau melakukan sesuatu yang baik, tetapi bukan yang baik yang aku lakukan. Malah yang nggak mau aku lakukan, yang jelek itu yang aku lakukan. Saudara pernah ngelakuin itu? Pernah ya? Saudara bergumul, saudara pengen ngelakuin yang baik. Tapi yang jelek yang saudara lakukan. Kadang-kadang tuh ya, saya tuh pas lagi udah nggak sibuk gitu ya. Kita lagi ngopi-ngopi sama istri saya lagi baca buku, saya juga lagi baca buku, tapi jenuh baca buku. Ya itulah fun buat kita berdua. Kita berdua baca buku sambil minum kopi. Udah tua kali ya. Udah gitu, tiba-tiba saya tutup buku, terus saya ya sambil lihat-lihat taman gitu ya. Tiba-tiba saya ingat hal-hal yang saya lakukan yang memalukan banget. Yang saya gak bisa cerita sama orang lain kecuali mungkin sama istri saya. Tiba-tiba bisa ingat. Terus udah gitu dalam hati, tuh lu aja yang udah jadi hamba Tuhan masih kayak begitu. Sampai saya tuh tiba-tiba begini, gitu saudara. Terus istri saya, ngapain?
Ngapain Beb kok bisa gitu. Saya berusaha kayak bahasa Jawanya tuh pengen tak busak gitu. Pengen tak hapus gitu. Memori-memori itu. Tapi nggak bisa, saudara. Nah, saya rasa kita semua mengalami hal itu. Kita kayak ada rasa malu, pengen melakukan yang baik, tapi kok yang keluar yang jelek. Saya rasa kalau sekarang semua karena pandemi pada di rumah gitu ya, saudara ya. Tapi saya yakin kalau ada sistem ini ya, misalnya ada monitor ditaruh di kepala kita, semua yang ada di pikiran kita itu diketik sehingga monitor itu terlihat di sini. Mungkin saudara pasti nggak usah pandemi di rumah terus. Kenapa? Malu. Pikiran kita ini jahat sekali loh saudara. Kadang-kadang saya pun juga bingung. Udah ngerti firman, udah ngerti Injil, kok masih ya? Kadang-kadang ada pikiran-pikiran yang memalukan yang semestinya seorang hamba Tuhan nggak mikir itu. Apakah hanya saya saja yang seperti itu? Atau mungkin saudara semua suci-suci, nggak kayak yang saya ceritakan. Ya saudara. Tetapi saya yakin kita semua seperti ini. Bahkan Rasul Paulus berkata di Roma 7 ayat 24, aku manusia celaka. Kenapa? Pikiranku kok bisa seperti itu? Aku mau melakukan sesuatu yang baik tetapi yang jelek yang aku lakukan. Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Jadi ternyata Rasul Webinya apa sih? Ganti nggak sih? Halo? Ya. Jadi kadang-kadang kita baru sadar bahwa ternyata masalah ini bukan masalah saya saja, tetapi masalah Rasul Paulus juga gitu. Nah, dunia berusaha mencari solusi di luar Injil. Dan apa yang terjadi? Dunia, makanya saudara, ini saya kapan ya? 5 tahun terakhir inilah. Saya ketemu dengan begitu banyak anak muda, generasi yang milenial dan lebih muda ya, Gen Z. Mereka mempunyai 2 ekstrim ini. Saya mau ceritakan supaya Anda sebagai pemimpin komunitas mengenalinya, 2 ekstrim ini. Dan ini sudah terjadi di Amerika. Udah terjadi di dunia barat dan Eropa. Apa yang terjadi? Mereka muak dengan agama, mereka capek dengan agama, atau mereka benar-benar berusaha untuk kembali merengkuh tradisi secara ekstrim. 2 ini. Nah, ini namanya dua tipe ini adalah yang pertama adalah sibaritisme atau hedonisme. Jadi dia bilang gini, udahlah percuma. Daripada capek-capek merasa bersalah, udah kepalang basah kan, kita hiraukan aja. Gak perlu hiraukan, kita abaikan aja semua hukum-hukum. Kita abaikan semua yang benar, agama nggak perlu. Kita hedon aja, mengejar kenikmatan daging yang sangat berlebihan. Sikat. Dan ternyata ini masalahnya sudah pernah terjadi di zaman bapak-bapak gereja kita. Namanya sibaritisme atau hedonisme. Jadi mereka capek, mereka nggak mau ke gereja lagi, mereka nggak mau dengerin lagi, mereka nggak mau berusaha lagi, mereka meninggalkan iman mereka dan mereka mengejar kenikmatan daging. Itulah sebabnya kalau tanpa Injil, ini yang terjadi. Capek. Teman saya yang anak pendeta itu, dia bilang, gue capek bro. Udah gue gak mau jadi pendeta, gue gak mau jadi hamba Tuhan meskipun gue anak pendeta. Habis setiap kali gue ditakut-takutin terus. Gue gak mau hidup ketakutan. Udah deh, gue gak mau dengerin. Gue tune off. Gue lari dari rumah. Gue kuliah somewhere deh. Gak mau ada hubungannya dengan bokap gue. Sibaritisme, hedonisme. Tetapi yang satunya adalah ascetism. Jadi praktek pengendalian diri yang sangat ketat sebagai ukuran spiritual atau kerohanian seseorang. Nah ini orang yang suka semedi, orang yang menjadi biarawan, ya, orang yang akhirnya memisahkan diri dari dunia. Kalau non Kristen itu mungkin cari ilmu, ya, masuk ke gua, ya, pokoknya gitulah saudara. Nah ini yang menjadi kecenderungan banyak orang. Nah, of course yang ascetisisme, kalau saudara di kota besar kemungkinan enggak. Tetapi kebanyakan yang satunya, yang hedonisme. Karena mereka, udahlah percuma. Tetapi puji Tuhan, lihat apa kata Rasul Paulus. Nah, di sini saya akan kaitkan dengan Injil. Ya, semoga kita masih punya waktu. Saya masih punya kira-kira 17 menit. Dikatakan, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin saudara. Inilah dia bilang,
oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Roma 7 ayat 24 sampai 25, kemudian dia masuk ke Roma 8 ayat 1. Ada perubahan nada atau intonasi dari gaya bahasa Rasul Paulus. Di Roma 7 Rasul Paulus seakan-akan frustrasi dengan natur dosa manusia. Dia bawa Adam dan Hawa, dia bawa masalah kita dengan rasa bersalah, masalah kita dengan rasa tertuduh. Ada sebuah kefrustrasian di Roma 7. Tetapi kemudian dia berikan solusinya di Roma 8. Dan ini yang akan kita bahas secara cepat di Roma 8 ini. Lihat, di Roma 8 ayat 1, ini sedikit eksposisi ya saudara. Demikianlah sekarang, artinya ini loh jawabannya. Kalau kamu mau bebas dari itu semua, demikianlah sekarang. Kamu perlu ingat, kalau kamu ada di dalam Kristus, kalau kamu sudah percaya Kristus, kamu sudah lahir baru. Remember this. Jangan hidup di bawah condemnation, jangan hidup di bawah rasa tertuduh dan rasa bersalah yang tadi aku ceritakan bahwa aku manusia celaka. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. In Christ, there is no condemnation. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Jadi ini luar biasa sekali. Dia mengingatkan kita apa yang Kristus lakukan. Justru Kristus melakukan salib, karya salibnya, hidup di dunia, berinkarnasi, mengambil rupa menjadi seorang hamba, taat sampai mati di atas kayu salib. Itu gunanya untuk apa? Supaya saudara dan saya yang semestinya tertuduh, terkondem, dia yang tertuduh dan terkondem di atas kayu salib menggantikan kita. Tetapi barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia tidak mengalami penghukuman. Dan bahkan, nah di sini saudara, ayat 2 dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Ayat 4 kita baca sama-sama yang di rumah. Supaya apa? Tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita. Yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah saudara, ada dua kontras di ketiga ayat ini. Ada dua hukum yang disebutkan di sini. Yaitu yang pertama, kalau yang saudara lihat, yang pertama adalah roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Kalau bahasa aslinya itu the law of the spirit of life. Kemudian memerdekakan kamu dari apa? Hukum dosa dan hukum maut. Bahasa Inggrisnya the law of sin and death. Jadi ada dua hukum di ayat 2 dijelaskan. Apa itu? The law of the spirit of life adalah hukum roh yang memberi hidup versus the law of sin and death, hukum dosa dan maut. Nah, saya kasih ilustrasi, saudara. Nanti mungkin kameranya bisa diarahkan ke sini ya, saudara. Nah, saudara, saya ada buku. Nah, buku ini kalau saya lepaskan, apa yang terjadi? Saudara, oh ya ini bukan live, jadi nggak bisa jawab ya. Tetapi yang pasti kalau saya lepaskan ini by the way bukunya bukan buku Alkitab, nanti saya kena penistaan agama lagi kalau misalnya saya lepaskan gitu ya. Nah, kalau saya lepaskan apa yang terjadi? Jatuh. Kenapa kok bisa jatuh? Karena ada hukum gravitasi. Betul ya saudara? Ini tidak bisa diganggu gugat. Saudara bisa bilang, aku nggak percaya hukum gravitasi. Oh, monggo, silakan coba. Saudara bisa ke lantai 5, saudara coba lompat. Apakah saudara ke atas atau ke bawah? Pasti ke bawah, seperti buku ini. Kenapa? Karena hukum gravitasi ini tidak bisa ditolak. Kita semua berada di bawah hukum gravitasi. Apakah saudara, oh aku nggak percaya hukum gravitasi? Tidak mengubah hukum gravitasi tetap berkuasa atas hidupmu. Betul saudara? Ini hukum gravitasi. Tetapi ada sesuatu yang lebih tinggi daripada hukum gravitasi ini. Nah, kalau saya bawa meja ini, nah saudara bisa lihat ya, meja ini, kelihatan nggak mejanya?
kelihatan ya. Oke. Kalau saya taruh buku ini di meja ini, loh kok bukunya nggak jatuh? Apa yang terjadi dengan buku ini? Karena buku ini tidak disedot ke bawah karena ada yang menopangnya. Kalau saya taruh di sini, ini mejanya lebih tinggi lagi. Kok nggak jatuh? Kenapa? Karena ada yang menopang buku ini. Nah, buku ini tidak jatuh ke bawah karena ada the law of motion. Bukan cuma hanya buku ini ditopang oleh meja ini, tetapi kalau saya pegang dan saya rangkul, saya jalan ke sana, malah buku ini ikut sama saya, tidak jatuh ke bawah. Apa yang terjadi? Ada force, ada suatu tenaga dan daya yang lebih kuat daripada hukum gravitasi yang menghalangi buku ini untuk jatuh ke bawah karena ada yang menopangnya. Ada yang bawa. Dan bahkan buku ini ikut kemanapun saya pergi. Nah saudara, tahukah saudara seperti buku ini tadi waktu jatuh ke bawah, kita ada sebelum Kristus, we are under the law of sin and death. Apapun yang kita lakukan, kehendak bebas kita manusia. Seringkali kita berdebat apakah manusia mempunyai kehendak bebas atau tidak. Kita memiliki kehendak bebas, tetapi kehendak bebas kita selalu memimpin kita dan selalu membawa kita kepada dosa. The law of sin and death, dan upah dosa adalah maut. Makanya setiap manusia yang ada di bawah hukum ini, saudara boleh percaya atau tidak, hukum ini tetap berkuasa atas hidup saudara. Karena saudara ada di bawah the law of sin and death. Dan itu pasti membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi apa yang Yesus Kristus lakukan? Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Sehingga what happened? Saudara tidak lagi hidup di bawah law of sin and death. Tetapi saudara ada di bawah hukum roh yang memberi hidup. The law of spirit and life. Sehingga apa yang terjadi? Saudara ditopang. Saudara ditopang. Bukan hanya ditopang, saudara diangkat. Saudara diangkat anak. Dulu kamu musuh-musuh Allah. Kenapa? Because you are under the law of sin and death. Tetapi sekarang kamu adalah anggota keluarga Allah. Ada roh yang hidup, yang tinggal di dalam kita. Hukum menuntut, roh menuntun kita bersama dengan kita, memegang hidup kita dimanapun musim hidupmu. Sekalipun aku melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau beserta dengan aku. Namaku Immanuel, I will always be with you to the end of time. Itulah the law of spirit and life. In Christ, di dalam Kristus. Katakan sama-sama, in Christ. Saudara tahu, surat-surat Rasul Paulus di dalam perjanjian baru 216 kali. Dan itu merupakan menunjukkan signifikansi bahwa Kristus sudah menang. Dan bukan hanya itu, iblis juga dilucuti. Kolose 2 ayat 13-15. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Apakah separuh pelanggaran kita? No. Segala, termasuk apa? Yang masa depan. Masa lalu, masa sekarang, masa depan. Segala pelanggaran kita. Ayat 14, dengan menghapuskan apa? Surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum apa? Mendakwa dan mengancam kita. Yes, di luar Kristus, surat-surat hutang kita, ketentuan-ketentuan yang kita langgar itu mendakwa dan mengancam kita. Dan itu diapakan, saudara? Ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Gila. Lihat ini, saudara, jelas banget. Surat hutang kita dihapus, ketentuan-ketentuan hukum yang bisa mendakwa dan mengancam kita ditiadakannya. Dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Dan dia melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Dan menjadikan mereka bahan tontonan. Saudara,
Hari ini saudara bebas. Itulah sebabnya Injil perlu mengkalibrasi hati kita. Itulah Injil selalu perlu direnungkan. Supaya pada waktu dakwaan itu datang, saudara ingat, no, aku sudah bebas. No, aku bukan lagi orang yang ada di bawah hukum Taurat. No, aku bukan lagi orang yang seperti yang kamu bicarakan. Iblis berusaha menuduh kita, mendakwa kita. No, aku bukan lagi seorang yang ada di bawah the law of sin and death. No, aku adalah anak Allah. Aku adalah orang benar. Aku adalah orang kudus. Saudara, kalau saudara ingat di Yohanes 8 ayat 10, ayat 1 sampai 11, ini ceritanya adalah tentang Yesus lagi di bait Allah ketika ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepadanya seorang wanita yang tertangkap basah karena melakukan perzinahan. Mereka mencoba untuk menguji Yesus dan meminta Yesus untuk melakukan sesuatu, apakah boleh wanita ini dirajam sesuai dengan hukum Taurat Musa. Nah, mereka berusaha menjebak Yesus, dan ketika itu Yesus berkata, gini saudara, begitu banyak saudara, Yesus berkata bahwa, oke, silakan, kalau misalnya kamu nggak pernah berbuat dosa, silakan lempar batu pertama kali. Nah, konon dia duduk di bawah, dia menulis sesuatu. Ada begitu banyak komentar yang bercerita bahwa waktu Yesus duduk di bawah, dia menulis sesuatu, nggak tahu apa yang ditulis. Ada kemungkinan, ada spekulasi-spekulasi. Saya nggak tahu ada kemungkinan apa, tetapi ada kemungkinan seperti ini, bahwa waktu dia menulis, dia melihat beberapa orang yang membawa batu, gitu ya. Mungkin batunya yang paling besar, gitu ya. Dia bilang, dia menulis sesuatu. Dia menulis dosanya orang itu di tanah sambil ngeliatin dia. Dosanya orang itu dia tulis di tanah sambil ngeliatin dia. Terus dia bilang, siapa yang tidak pernah berdosa silakan merajam batu pertama kali. Kemudian satu persatu dari mereka mulai pergi. Terus kemudian tinggal, yang tinggal cuma siapa? Perempuan itu. Apa yang Yesus lakukan? Yesus duduk, dia menunjukkan bahwa Yesus turun ke levelnya perempuan itu. Karena perempuan itu lagi tersungkur. Itu menunjukkan bahwa itu adalah postur Injil. Postur penyelamat kita, berinkarnasi. Bukan kita yang disuruh naik, tetapi Tuhan yang turun. Yesus juga turun bersama dengan sang pendosa ini. Dan dia berkata, di mana para pendakwamu? Nah ini ya ayatnya, saya buka sama-sama. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Saudara, banyak orang mengutip kalimat terakhir Yesus. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Tetapi perintah itu gak ada kekuatannya. Kita gak punya kekuatan untuk pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Kalau tidak didahului bahwa aku tidak menghukum engkau. Saudara, tahukah kenapa kok Yesus ngomong itu dulu? Baru pergilah dan jangan berbuat dosa. Karena dia tahu, aku bisa berkata aku tidak menghukum engkau. Karena nanti, beberapa minggu kemudian, waktu aku disalib, aku yang dihukum menggantikan sang perempuan itu. Yesus dihukum untuk menggantikan saudara dan saya. Dan itulah yang menjadi harga yang dia harus bayar. Supaya dia bisa berkata, aku tidak menghukum engkau. Saudara, anugerah itu bukan hanya pardon. John Piper bilang, grace is actually power, not just pardon. Banyak orang berusaha untuk melakukan pergi dan tidak berbuat dosa, tetapi lupa bahwa Tuhan tidak lagi menghukum dia. Saat engkau sadar bahwa engkau tidak ada lagi di bawah hukuman, baru saudara sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa mendakwa aku. Tidak ada lagi yang bisa menuduh aku. Karena aku ada di dalam Kristus. Katakan sama-sama, in Christ. I am in Christ. Saya ada di dalam Kristus. Jadi ada 3 hal saudara. Yang pertama, there is no condemnation in Christ Jesus. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Yang kedua, ini kita masuk ke dalam yang kedua. Untuk bagaimana supaya kita tidak hidup di dalam condemnation.
In Christ there is a new affection. Ada kasih yang baru di dalam Kristus. Lihat ayat Roma 8 ayat 5. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Nah saudara, kata-kata memikirkan yang saya garis bawahi, huruf besar, memikirkan itu bahasa aslinya adalah pronea. Pronea itu artinya inner perspective that will produce outward action. Inner perspective that will produce outward action. Ada sesuatu yang ada di dalam kita, cara pandang kita yang mendorong kita dan menentukan apa yang menjadi keputusan kita dan perbuatan kita. Pronea. Nah, waktu kita sadar kita ada di dalam Kristus, Allah nggak cuma hanya meluputkan kita dari hukuman, tetapi Dia ingin supaya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang dari daging, tetapi memikirkan hal-hal yang dari roh. Proneanya sama Tuhan mau diganti, orientasinya sama Tuhan mau dikembalikan kepada kemuliaan Allah. Masih ingat tadi saya cerita waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Dia takut, dia curiga, dia telanjang, dia sadar telanjang, dan dia bersembunyi. Intuisinya rusak. Nah, sama Tuhan intuisinya mau dibenarkan. Jadi identitas kita ada di dalam Kristus. Kita tidak ada lagi di bawah the law of sin and death, tetapi kita ditopang oleh Kristus, kita dibawa oleh Kristus, dan intuisi kita dirubah supaya kita tidak lagi memikirkan hal-hal yang dari daging. Nah, saudara perlu tahu bahwa ada kontras lagi, hal-hal dari daging versus hal-hal dari roh. Nah, manusia itu sebelum Kristus itu terdiri dari 3 bagian, saudara. Tubuh, pikiran, dan roh. Nah, ini saya tahu, saya nggak mau masuk di dalam perdebatan antara dikotomi atau trikotomi. Kalau sudah ngerti, kalau nggak ngerti ya sudah nggak apa-apa. Karena hidup sudah susah, nggak usah tambah dibuat susah dengan pikiran-pikiran yang berat ya saudara ya. Tetapi for the sake of argumentation, kita bagi ini aja, tubuh, pikiran, dan roh ya saudara ya. Nah, sebelum Kristus, sebelum lahir baru, tubuh kita ini kalau saudara lihat di dalam gambar ini dominan. Pikiran sama perasaan kita tunduk sama tubuh kita. Makanya kalau saudara lapar, marah, saudara horny, punya seks drive yang tinggi, itu harus dituruti. Hawa nafsunya besar sekali. Ini daging, tubuh. Pikiran kita tunduk sama tubuh. Roh kita mati. Dan ini yang terjadi. Nah saudara, tetapi kalau saudara lihat di ayat 7-9, lihat. Keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Lihat itu saudara. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita lahir baru? Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru. Ini adalah nubuatan Yehezkiel sebelum Yesus datang 700 tahun. 700 tahun sebelum Yesus datang. Nanti kalau Yesus datang, nanti adalah Pentakosta, ada Roh Kudus. Kamu akan diberi hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Sehingga apa yang terjadi? Di dalam Kristus, waktu saudara lahir baru, roh kita yang mati itu dihidupkan. Sehingga roh kita yang dominan, pikiran kita harus tunduk sama roh kita. Tubuh kita yang akhirnya mati harus nurut sama roh kita. Dan ini yang terjadi. Nah makanya saudara, di dalam hidup kita, kalau saudara mempunyai Roh Kudus, sedikit demi sedikit Tuhan ingin memberikan saudara new affection. Ada kasih yang baru, ada keinginan yang baru. Saya kasih contoh saudara. Dulu waktu saya belum mengerti kopi, saya sukanya minum kopi sachetan. Saudara tahu kopi sachet? Saya buka kopi sachet tuh yang kecil-kecil gitu ya saudara.
Buka, saya masukin, kasih air panas, saya aduk, minum kopi. Ada orang yang bilang, kamu kok suka minum kopi begitu? Habis saya sukanya begitu. Mudah minum. Sampai satu hari teman saya, waktu itu saya nggak gitu ngerti kopi, sampai teman saya antusias kopi ngajakin saya ke rumahnya, dan dia bikinkan, dia punya espresso machine yang luar biasa, mahalnya, dan dia antusias, dan dia aku punya bin baru, Aceh Gayo. Wah, gitu ya saudara ya. Dan dia buatkan Aceh Gayo untuk saya. Dan waktu saya pertama kali dibuatkan latte sama dia. Saya minum. Wah, enak sekali ya. Enak toh? Terus dia tanya, enak mana sama kopi sajat? Oh ya enak ini gitu. Nah, sejak itu saudara, saya mulai menggemari kopi. Dan saya mulai belajar untuk jadi barista itu seperti apa dan yang lain-lain. Sampai akhirnya karena saya sudah merasakan yang enak ini, waktu saya ditawarin kopi sajat, saya bukan menghina orang-orang yang minum kopi sajat ya hari ini. Kalau Anda suka minum kopi sajat, terserah, nggak apa-apa. Tetapi ini saya hanya cerita untuk ilustrasi. Sampai hari ini saya udah nggak mau minum kopi sajat. Kenapa? Karena saya sudah merasakan yang jauh lebih enak. Saudara tahu kenapa saudara begitu suka dengan dosa? Kenapa kita suka getting drunk? Why we like sex? Why we like luxurious stuff? Karena kita belum merasakan dan mencicipi keindahan Kristus. Sukacita yang lebih indah. Kita belum mencicipi kebaikan Tuhan yang bukan cuma hanya sekedar berkat jasmani. Sehingga waktu kita akhirnya melihat kebaikan Tuhan, keindahan Kristus, anugerah Tuhan, akhirnya kita meninggalkan. Makanya ada lagunya, Turn your eyes unto Jesus. And all the things of this world. Semua hal yang ada di dalam dunia ini menjadi suram dibandingkan kemuliaan kasih Kristus. Pertanyaannya sekarang, apakah hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Apakah hidup kita di dalam Kristus? Izinkan Tuhan menata ulang hati saudara. Izinkan Tuhan menata ulang affection saudara. Supaya saudara nggak cuman hanya suka hal-hal yang penuh dengan hawa nafsu. Hal-hal yang duniawi. Saya nggak bilang kita nggak butuh itu ya. Kita butuh hal-hal tersebut. Tetapi jangan jadikan itu tujuanmu. Tetapi itu semua hanya bonus. Nah, biar Tuhan menata ulang hati kita. Sehingga cure-nya, obatnya kita suka hal-hal yang dunia. Itu cure-nya adalah, obatnya adalah we need greater love. Supaya kita bisa mengasihi sesuatu yang lebih besar. Jadi jangan dilawan, tetapi lawanlah dengan sebuah kasih yang jauh lebih besar daripada apa yang dunia tawarkan. Semakin kita merenungkan Kristus, semakin kita dikalibrasi oleh Injil, semakin kita memiliki kasih yang baru. Dan yang terakhir, ayat 14-16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita juga adalah anak-anak Allah. Nah, sudah lihat tadi ada kontras juga. Kalau tadi kontrasnya law of the spirit and law of sin and death dan law of the spirit and life. Di sini juga ada roh Allah dan roh perbudakan. Kamu karena roh Allah jadi anak Allah. Dulu kita roh perbudakan adalah budak dosa. Jadi yang pertama, in Christ there is no condemnation. Di dalam Kristus tidak ada lagi tuduhan, tidak ada lagi penghukuman. In Christ there is new affection. Di dalam Kristus ada kasih yang baru. Dan yang terakhir, di dalam Kristus ada status yang baru. In Christ there is a new status. Status kita baru di dalam Kristus. Status kita bukan lagi budak dosa, tetapi status kita adalah anak. Ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara, biasanya orang itu berhenti di sini. Menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Coba ayatnya ditayangkan lagi. Nah, itu. Yang koma,
Jadi 18:17a, Roma 8 ayat 17a. Yang B, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Itu jarang dibaca, saudara. Kenapa? Karena kita masih suka yang duniawi tadi tuh, yang materi-materi tadi tuh. Wah, ahli waris langsung mikirnya apa? Ferrari. Mikirnya apa? Kapal pesiar gitu ya. Ahli waris di sini bukan ngomongin itu loh. Ahli waris hidup yang kekal bersama-sama dengan Kristus. Ini ahli waris, kita menerima janji-janji Allah. Apa? Keselamatan. Bukan deposito, bukan emas gitu ya. Emas itu jalan di surga. Nggak laku. Jadi kita harus melihat bahwa ternyata Alkitab nggak bilang gini loh. Alkitab nggak bilang gini. Kalau dulu kan kamu di luar Kristus, ada di dalam law of sin and death, kamu ada di bawah hukum dan maut. Tetapi sekarang kamu ada di dalam Kristus, maka kamu diangkat, digenggam, dibawa oleh Kristus, bersama dengan Kristus. Bukan berarti kamu tidak akan mengalami masalah. Bukan berarti kamu tidak akan mengalami penderitaan. No. Bahkan di Yohanes 16 ayat 33 dikatakan di dalam dunia kamu akan menderita. Baca Yohanes 16 ayat 33. Di dalam dunia kamu akan menderita. Yang ngomong bukan Rasul, yang ngomong Yesus sendiri. Tetapi tabahkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Jadi lihat di sini Roma 8 ayat 17, ayatnya bisa tayangkan lagi. Kita adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Kristus. Saudara, di dalam dunia kita pasti menderita. Masa sih pastor, saya itu loh mau hidup enak. Gak usah gitu deh, tunggu aja Senin. Siapa di sini Senin yang looking forward for Monday? Biasanya kalau Senin, aduh Senin lagi kerja. Penderitaan. Betul saudara? Berapa banyak di sini yang semakin umurnya bertambah semakin muda? Gak ada. Kita semua semakin umurnya bertambah, semakin kolesterol mulai tinggi, trigliserid mulai tinggi. Ya kan? Mulai ada penyumbatan, ya kan? Dulu dada saya ada di sini, sekarang dada saya turun, saudara ada di sini. Kita menderita, itu penderitaan. Saudara yang hamil, nanti punya anak, menderita, punya anak juga menderita. Tetapi Yesus bilang begini, Rasul Paulus bilang begini, ada kabar yang baik, karena kamu anak Allah, kamu gak akan ditinggalkan. Kamu tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat lagi, di dalam hukum kematian maut. Kamu ditopang, kamu dipegang. Sehingga waktu kamu mengalami penderitaan, kamu menderita bersama-sama dengan Kristus. Kristus pernah menderita bahkan lebih parah dari kamu. Dia turun menghampiri kamu. Dia cari kamu. Dia selamatkan kamu. Supaya bukan tanganmu yang pegang Tuhan, tetapi tangan Tuhan yang pegang kita. Jadi saudara, hari ini kita perlu dikalibrasi. Bagaimana supaya kita tidak hidup dalam condemnation? In Christ, there is no condemnation. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. In Christ, kasih kita diperbarui. Supaya kita tidak lagi hidup dengan cara pandang yang lama. Sehingga kita melihat hal-hal yang dunia tawarkan itu jadi suram. Sehingga kita mengasihi hal-hal yang ada bersama dengan Kristus. In Christ, there is a new status. Bahkan dalam penderitaanmu, kamu tidak pernah ditinggalkan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur hari ini. Kalau kami diingatkan kalibrasi hati kami Tuhan. Seringkali kami hidup dalam siklus condemnation. Dan kami masih hidup dalam cara pikir kami yang lama. Hari ini Tuhan, transformasi cara pikir kami. Transformasi hati kami. Tata ulang hati kami. Supaya hati kami tidak lagi menyukai hal-hal yang dunia tawarkan. Tetapi itu semua jadi suram dibandingkan kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami yang semestinya musuh, Engkau angkat menjadi anak. Kami yang tidak berharga,
engkau bayar harga. Engkau yang paling berharga jadi hina. Engkau yang paling berharga rela untuk bayar harga. Supaya kami yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Kami menjadi anak-anak-Mu. Biarlah hal ini kami renungkan setiap hari. Dan biarlah itu mengkalibrasi hati kami. There is no more condemnation for those who are in Christ Jesus. Sebentar kami akan masuk Q&A, engkau yang tolong. Engkau yang buka pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.